baik industri, baik industri maupun di bisa di lembaga pendidikan. Nah ini hal-hal semacam ini tentunya memang secara global sekarang bukan hanya milik apa ya akademisi ya, tapi nyaris semua orang bisa mempelajari 2D semacam ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke apa ya ke materi, saya izin mengenalkan mengenalkan host kita ini Pak apa ya Adi Segara. Ini beliau ini memang saya izin share screen sebentar. Nah, sambil saya buka beliau. Nah, di sini teman-teman, ini memang secara apa ya, secara secara material, kemudian secara program ya, memang agak agak unik nih. Kita menggunakan Adobe Animate, tapi bukan berarti Adobe Animate itu apa ya sulit enggak. Kita akan coba apa ya seminimal mungkin menggunakan menggunakan apa ya hal yang rumit. Nah, baik. Ini saya mau izin share screen. Halo, selamat malam Pak Adi Segara. Mohon Ya, izin malam Pak menyampaikan Jendro, silakan Pak Jendro. menyampaikan komentar Silakan Pak dulu. Jendro. Baik. Ya, baik. Ya, mohon izin. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, baik. Nah, ini beliau ini di tim Harmoni. Beliau ini memang sudah melanglang buana ya. Beliau melanglang buana buahnya nggak tahu sampai mana, intinya sih pengalaman yang luar biasa buat beliau di dunia training, di dunia di multimedia, di dunia company ini beliau memang menjadi passionnya ya. Jadi beliau ini menjadi expert karena passion, karena suka, karena hobi, karena senang itu aja. Nah, hal semacam ini yang tentunya ingin kita tularkan ke banyak teman-teman juga, terutama juga anak muda, kemudian bukan anak muda sih, tapi siapa aja yang ingin belajar tentang dunia yang sekarang memang lagi naik daun lah, kira-kira semacam itu. Nah, ini keahlian beliau, web design, digital imaging, 3D, infographic design, UI UX yang memang sekarang juga lagi apa ya, lagi banyak dibutuhkan. Jadi UI UX bukan hanya sekedar tampilan, tapi bagaimana menyajikan secara lebih apa ya, lebih lebih mengena kepada klien kita, ya, baik secara apa psikologisnya seperti apa. Ini beliau next kita akan apa ya bikin webinar webinar semacam ini, multimedia, interactive presentation, design, animation, illustrator design, sama motion graphic. Ya, baik motion graphic ini baik dari 3D, kemudian Blender dan lainnya. Insya Allah beliau adalah apa ya, yang ya udah kayak 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 makan nikmat aja lah. Ini hal semacam itu yang nanti akan kita share di next waktu ya. Baik, ini mengenai mengenai experience-nya beliau di berbagai perusahaan, yang pastinya beliau adalah foundernya Harmoni, kemudian beliau di kampus ya, beliau di kampus, kemudian kampus negeri maupun swasta ya, di UI juga sama, Siswa Trisakti, kemudian di berbagai kampus yang tentunya juga membutuhkan keilmuan beliau. Nah, ini berkaitan dengan klien Harmoni yang tentunya beliau juga juga apa ya bersinggungan atau dibutuhkan klien yang sebegitu banyak ini memang sangat sangat perlu nanti teman-teman ini bisa paling tidak menyukai lah ilmu-ilmu yang kreatif ini. Nah, ini potensi-potensi yang akan teman-teman dapatkan selama teman-teman juga akan mendalami ilmu salah satunya tadi 2D animation. Nah, ini eh, apa saja yang tentunya juga akan saya sampaikan, rasanya terlampau panjang karena nggak selesai ya. Kita bahas persatu tentunya nggak selesai. Oleh karena itu teman-teman bisa langsung cus lah ya diri materi Pak Adi nanti untuk mendapatkan ilmunya. Oh ya, sebelum sebelum ke materi, kita nanti di akhir sesi akan teman-teman akan ada sedikit survei, kemudian ada form sertifikat yang tentunya teman-teman nanti akan silakan isi.
seberapa sih antusias, seberapa keinginan, seberapa teman-teman butuh butuh legalitas ya, sertifikat atau apapun yang berkaitan dengan kreatif ini. Ya, baik. Satu lagi, nah teman-teman, sementara ketika nanti ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat. Kemudian nanti kita akan bahas di sedikit akhir-akhir sesi. Kira-kira semacam itu. Baik, mohon izin Pak Adi, mohon apa bisa dilanjutkan. Oke, Pak terima Adi, kasih. Mbak Rahma, monggo. Ya, terima kasih Pak Jendro, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, dan tentunya siap kita sharing ya, saya lebih banyak sharing gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, izin saya share, saya screen. Oke, ya, baik, teman-teman sudah muncul semua untuk Pak Jendro, sudah Yuk, muncul ya? sudah. Oke. Oke, baik. Ya, animasi 2D ya dengan Adobe Animate ya, tentu tadi ditanya kira-kira sebetulnya kenapa nanti mesti Adobe Animate sih? Ya sebetulnya nggak mesti ya, artinya memang banyak toolsnya. Kebetulan Adobe adalah salah satu memang leading di dunia industri kreatif ya, dan salah satu produknya adalah Animate. Sebelumnya adalah Adobe dimiliki oleh produk Macromedia, kemudian dibeli oleh Animate dan sampai sekarang juga bertahan di Animate ya. Awal-awalnya dibuat untuk memang animasi web awalnya ya, setelah itu berkembang dan sekarang bisa digunakan berbagai macam animasi baik web, TV, ya desktop, mobile dan apapun ya untuk membuat animasi dua dimensi. Oke, teman-teman mungkin tahu ini siapa nih orang ini? Walt Disney ya. Ya, Walt Disney itu pernah punya sedikit quotes tentang animasi, yaitu animation can explain whatever the mind of man can conceive. Jadi sebetulnya animasi itu dapat menjelaskan apa yang manusia pikirkan, yang ada pada pikirannya gitu, yang dipikirkan gitu ya. Jadi apapun yang dipikirkan itu bisa dijelaskan dengan animasi menurut si Walt Disney ya. Kita tahu ini adalah seorang legend ya di industri animasi. Oke, kita singkat aja sebelum kita mulai. Jadi layaknya desain grafis ya, ada prinsip desain, elemen desain. Tentu di animasi juga ada prinsip, dan ini masih mengacu kepada kebanyakan teorinya oleh Johnson dan Frank Thomas. Ya, ada 12 prinsip animasi yang terkait apa namanya dengan objek ya. Karena bagaimanapun kan animasi objek bergerak ya. Jadi kalau objek bergerak berarti yang menggerakkan tuh apa aja bentuknya ya, di antara seperti ini. Ya ada squash and stretch, kemudian ada timing and motion, ada anticipation, staging, follow through and overlapping action, straight ahead and post to post action, slow in slow out, arcs, exaggeration, secondary action, solid drawing dan appeal. Nah, semuanya ini saya nggak akan bahas karena memang apa namanya kita fokuskan ke dalam animate-nya yang bisa diperbuat, tapi nanti beberapa akan kita gunakan di dalam animate-nya di antara 12 prinsip animasi ini. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, animasi di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, ini contoh simpelnya aja ya, 2 dimensi, 3 dimensi. Ada kalau 2 dimensi dibangun dari dua-duanya vektor ya, dua vektor, 2D itu dibangun dari sumbu X dan Y bidangnya ya, panjang lebar, kemudian yang 3D dibangun X, Y, dan Z, ada kedalaman di situ. Ya, ada nilai kedalaman sehingga membentuk 3 dimensi ya, seperti itu. Ya, sedangkan animasi di Adobe Animate itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu frame by frame animation, ini yang sebelah kiri ya, mungkin yang pernah di iklannya banner iklannya animasi ini ya, webinarnya. Kemudian yang kedua adalah twin animation. Jadi kalau frame by frame itu ini manual, jadi tetap setiap frame itu dibuat satu persatu sebetulnya, ya satu persatu, dan relatif cenderung lebih lama biasanya dan lebih spesifik gitu ya. Jadi ada unsur art di sini ya, karena setiap frame itu dibuat memang satu persatu ya. Kemudian ini yang diulang seperti di looping ya, frame by frame animation. Dan yang kedua adalah ada twin animation ya. Twin animation ini ada 2 lagi, ada yang disebut dengan motion dan shape twin.
Yang terkait motion ini terkait dengan properties daripada objek atau action daripada objek. Contoh misalkan di sini ada position, ya, kiri kanan atas bawah, ya. Kemudian di sini ada scale, ya, besar kecil animasinya. Kemudian ada opacity di sini, ada muncul hilang, ya, muncul atau menghilang, dan ada rotation di sini, ya. Dan juga yang termasuk motion twin adalah ada motion path. Jadi animasi yang mengikuti alur, ada path-nya, ya, ada awal dan akhirnya, ada path seperti ini. Nah, ini masuk di dalam motion twin bagiannya. Sedangkan kedua adalah shape twin, yaitu animasi yang berubah bentuk dan berubah warna. Kalau kita lihat di sini adalah dari bentuk kotak, ya. Kotak, mungkin bintang, ada lingkaran, kotak, bintang, lingkaran. Nah, itu berubah dan tidak hanya bentuknya berubah, shape-nya seperti morph gitu, ya. Tapi juga warnanya. Jadi kalau misalkan tadi kotaknya warna merah, bintang warna biru, berarti di antara merah biru jadi ungu gitu, ya. Kemudian bintang warna biru, lingkaran warna kuning, berarti warna hijau tengah-tengahnya. Nah, ini adalah secara besar adalah inti dari animasi yang ada di Animate, ya, di Adobe Animate CC, ya, versi yang terbaru adalah yang 2023, ya, dan 24 yang akan keluar lagi barunya. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja untuk pengenalan dari animasi yang akan kita pelajari di Animate, ya. Mungkin langsung saja kita buka programnya. Saya gunakan di sini animasi Animate. Kalau kita buka new di sini, kebetulan di sini kita lihat, ya, ada preset, ya, dokumen yang di sini Anda bisa gunakan apapun kebutuhan Anda untuk menganimasi. Wadahnya sebagai apa gitu, ya. Di sini ada tentunya ada karakter animation, ya. Memang khusus karakter gitu, ya. Mohon izin masih belum berubah tadi. Hah? Masih yang terakhir. Masih sebentar. PowerPoint, ya. Masih PowerPoint. Oh iya, sebentar dulu. Sebentar. Screen, oke. Oh iya, ya. Oke, sudah, Pak. Sudah, Pak Jendro? Aman, Pak Di. Oke, baik teman-teman sekalian, mohon maaf. Jadi saya gunakan di sini Animate, ya, CC yang 23, ya, 2023. Oke, di sini ada semacam preset size ketika klik new, ya. Ada untuk karakter animation, ya, ini untuk memang kita bikin karakter, ya. Kemudian ada sosial media tentunya, ya, baik untuk Instagram post, Facebook dan seterusnya, ya. Ini ada Instagram foto, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk game, jadi memang untuk game juga, ya, banyakkan mobile, ya. Kemudian ada bentuk education, karena ini sebagai salah satu alat untuk pengembangan pembelajaran, ya, agar membuat objek-objek content development untuk learning itu lebih menarik. Dan tentu juga untuk iklan-iklan, ya, banyak sekali untuk di web, ya, di dalam bikin pop-up iklan, ya, di mobile dan seterusnya, dan juga untuk web, ya, dan ada advance lagi nih macam-macam nanti isinya, ya. Baik, mungkin saya akan gunakan di sini kita akan coba langsung, misalkan saya gunakan untuk web, ya, saya gunakan ukuran height 960 kali 40, dan, ya, perlu diperhatikan platform tipenya saya akan gunakan yang XScript 3.0 karena ini fleksibel, bisa untuk video, untuk GIF animated dan seterusnya. Sedangkan kalau yang HTML5 Canvas adalah untuk web nanti. Jadi animasi web berbasis animasi ini bisa menggunakan HTML5, ya, menggunakan ini untuk membuat, ya, bisa banner iklan juga segala macam, tapi berbasis HTML5. Dan tapi tentunya banyak kekurangan karena banyak yang tidak memang kompatibel, ya, dengan ActionScript-nya seperti itu. Oke. Kemudian kita akan create saja di sini. Oke. Ya, tampilannya sekilas teman-teman sekalian akan ada seperti ini. Kita lihat di sini. Oke. Di tengah ada yang namanya stage, ya. Di tengah ada yang namanya stage di area gambarnya. Ya, sebelah kiri ada namanya toolbox, ya, sebelah toolbox. Kemudian yang sebelah kanan adalah panel. Dan nah, ini yang membedakan dengan tool grafis, ya. Adanya timeline karena animasi itu berkaitan dengan pergerakan, dan pergerakan membutuhkan waktu, ya. Makanya di sini digunakan timeline. Oke. Ya, mungkin langsung saja saya coba ambil objek. Saya akan gunakan di sini
free pick. Tuh teman-teman sudah familiar juga ya. Mungkin Pak Jendro, free picknya ya. Betul, udah. Aman ya. Oke, free pick di sini ya free ya, pick memang, tapi biasanya dengan menggunakan atribusi ya. Jadi kalau teman-teman sekalian nanti ada yang free, maksudnya di sini bukan free saja kalau digunakan untuk untuk produksi, tapi sebaiknya dicantumkan misalkan gambar from freepick.com gitu ya. Nah, oke, kita gunakan di sini itu etikanya sih ya. Saya gunakan vektor, kemudian free. Oke. Dan saya cari di sini misalkan saya gunakan car site. Oke, saya ketikkan car site, jadi mobil samping gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini banyak mobil, tentu yang benar-benar dari samping saya akan gunakan di sini. Baik, teman-teman, di sini kita lihat dulu. Saya ambil ini aja. Nah, ini muncul. Biasanya nanti yang green bisa di-download. Dan perhatikan di sini, kita akan download begini. Kita cari, karena Adobe Animate itu satu keluarga dengan Adobe Illustrator gitu ya. Nah, biasanya di sini ketika kita download, ini ada pilihan, sebentar. Sorry, saya ulangi lagi mungkin. Ini download, ini agak ke bawah mungkin ya pilihannya. Ini saya coba, oke. Oh iya. Nah, ini biasanya ada pilihan, nah IPS atau ini berarti nggak bisa ya. Kita coba cari yang bisa sebetulnya, tapi harus di Illustrator terlebih dahulu. Kita coba aja yang lainnya. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini juga masih IPS. Kita coba yang lainnya lagi. Nah, teman-teman kita coba dulu yang ini. Dan ini posisi benar-benar dari samping ya. Ya oke lah. Sementara mungkin di sini IPS, jadi kita coba menggunakan mungkin Illustrator atau coba cari yang lain lagi ya. Sebentar. Kita masih menggunakan ini. Kita coba ke mungkin lebih umum. Oke. Ini coba ya. Biasanya memang ada pilihan-pilihan. Ini dia, ada AI ya, ada Adobe Illustrator. Karena kalau IPS tidak bisa masuk, harus dari AI dulu. Setelah di AI bisa di copy paste. Oke, kita buka AI dan ini terdownload ya, terdownload di sini. Oke, dan langsung saja kita kembali ke Animate-nya. Ya, di Animate-nya langsung kita masukkan saja di file itu, nanti di import kita masukkan to stage. Jadi to stage artinya langsung masuk ke sini ya, ke dalam stage-nya. Oke, mungkin ini isinya, kita coba buka. Nah, ketika kita masukkan objek seperti Illustrator, nanti ada preset aturan-aturan yang harus dipenuhi, tapi umumnya sih default aja ya. Nanti apapun yang dibuat ini kan dengan AI ya, Illustrator. Berarti ini dari sumbernya dibuat seperti ini. Ya. Ini tentunya kita tidak mau pusing di sini. Jadi kita sarankan, saya sarankan di sini adalah import saja semuanya. Ya. Jadi akan masuk seperti ini. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian saya akan coba ambil yang ini aja yang dari samping. Jadi yang ini saya hapus saja, delete, delete, dan delete. Ya, jadi sama layer-layer yang tidak diperlukan, dan ini bisa dihapus saja. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah punya satu objek namanya mobil. Ya, ini objek ya. Oke, kita akan coba. Anda bisa ganti nama layernya di sini dengan mengklik 2 kali. Misalkan saya ketikkan mobil seperti ini. Oke, mobil ini vector base ya. Kita akan gunakan mengkonversi mobil ini menjadi objek agar bisa dianimasikan. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama adalah Anda bisa klik di bagian menu modify, kemudian nanti ada convert to symbol atau dengan menekan F8, atau di bagian properties ini ada objek, ada icon yang namanya convert to symbol. Oke, ini kita klik. Oke. Dan saya beri namanya misalkan mobil MC. MC maksudnya di sini adalah mungkin movie clip ya. Nah, teman-teman sekalian, di Animate itu ada 3 tipe objek ya. Artinya movie clip, button, dan grafik. Nah, movie clip ini terkait dengan apapun ya, animasi, bisa gambar, bisa button itu sendiri, bisa video, suara, apapun. Itu movie clip ya. Sedangkan button ini untuk tombol interaktif ya, dan gambar hanya untuk grafik. Jadi lebih amannya kita gunakan movie clip saja. Oke, dan kita oke. Ya, Anda lihat ini udah jadi movie clip MC, dan setiap yang di-convert biasanya di bagian library itu akan masuk di mobil
di bagian library ya, nama daripada movie clipnya. Oke, langsung saja lihat. Sekarang ini kita berada di dalam, jadi gini, hierarki dari file yang ada di Animate ya, itu adalah ini dia, satu file ini, satu untitled ini, misalkan filenya itu terdiri dari banyak scene. Scene itu adegan, ya adegan. Jadi kayak kamera cut gitu ya, scene adegan. Dan satu adegan ini terdiri dari banyak layer dan juga terdiri dari banyak namanya frame. Ini frame nih, gitu ya. Dan satu frame, ya ini dia satu objek ya. Kita berada di frame satu. Ini ada playhead-nya. Satu frame ini itu bisa terdiri dari banyak objek, dan objek di Animate itu tadi ada 3. Ya, ada yang bentuknya movie clip, ada button, dan ada grafik. Nah, sekarang kan kita gunakan di sini adalah bentuknya adalah jenisnya yang movie clip. Oke. Nah, berarti gini, kalau di scene 1 ya, perhatikan di sini satu, berarti ini layernya, timelinenya adalah punya scene 1. Ya, jadi mungkin ada motor di sini, ya, ada pesawat dan seterusnya, tapi ini ada mobil. Nah, kita klik 2 kali di mobil ini, perhatikan di scene satunya, klik, maka akan masuk sebagai mobil MC, artinya sub mobil MC. Jadi sekarang di scene 1 ini, di layer satunya, atau di frame-nya, ini adalah punya si mobil MC. Jadi saya ulangi lagi, ini scene 1, saya double klik di sini, maka sub mobil 1. Jadi bisa aja motor, pesawat gitu ya istilahnya, seperti itu. Gitu. Dan ya, kemudian kita akan coba di sini bagaimana sih ngejalanin gitu ya istilahnya nanti bergerak dari kanan ke kiri, kiri kanan, oke, gitu ya. Nah, mungkin di sini umumnya kalau Anda mau ganti dari kiri ke kanan, Anda tinggal lakukan nanti di modify, transform, kemudian flip horizontal. Seperti ini. Oke, perhatikan, saya sebelum jalankan ini, saya akan coba, sekarang saya berada di dalam mobil MC ya. Nah, gini teman-teman sekalian, saya pengen mobil ini tidak hanya jalan, tapi rodanya muter. Jadi akan dimuter, bergerak rodanya. Sedangkan roda adalah bagian dari mobil. Oke, roda bagian dari mobil, atau mungkin lampu nyala-nyala gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini mungkin masih ada objek yang di grup, jadi saya akan coba lakukan, Anda bisa mungkin di modify, di ungroup, atau Ctrl B juga bisa di break apart ya. Oke, di ungroup. Nah, kita lihat ini masih ada yang lain, di ungroup lagi. Nah, kalau misalkan memang tidak ada, Anda tinggal Ctrl B atau break apart. Ya, ini banyak kebagi ya. Nah, yang menjadi intinya adalah begini. Di dalam animasi di Animate, dari objek ini yang ada animasinya adalah hanya roda, kan misalkan yang kita inginkan roda ya, misalkan yang roda saja, maka hanya roda saja akan kita kita ini satu dulu, ada yang penting nggak usah, saya seleksi rodanya. Kalau Anda susah seleksi dengan bagian ini, Anda bisa gunakan seleksi dengan menggunakan lasso di sini. Oke, menseleksi dengan lasso sini. Oke, ini bagian yang di bawahnya tidak perlu diseleksi, saya rasa ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, bagian roda ini kemudian, nah hanya bagian yang bergerak saja animasinya akan kita convert gitu loh. Jadi yang nggak dianimasikan nggak usah di convert. Ya, kita convert lagi, modify, convert to symbol, kemudian saya kasih roda MC. Oke. Ya, karena roda depan dan roda belakang itu sama pergerakannya, kan nggak mungkin ya roda belakang kalau lagi jalan ke kiri, roda depan ke kanan kan nggak mungkin ya. Pasti ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, maka yang di depan rodanya akan saya hapus. Jadi roda depan ini akan saya hapus karena memang sama ya. Jadi tidak perlu ya. Jadi yang di depan ini saya akan kopikan saja, tekan Alt-nya seperti mengcopy objek di Illustrator mungkin atau di software lain. Nah, oke, sekarang saya akan jalankan mutarkan rodanya, boleh di depan di belakang. Ini sama aja karena nanti salah satunya ketika di copy tadi yang dikopikan adalah penggandaan daripada movie clip roda ya. Jadi saya double klik di roda yang belakang, double klik. Perhatikan di satu ya, mobil MC, double klik, maka masuk ke sub roda yang tadi sudah kita convert ya, sudah kita convert. Nah, sekarang saya akan mutarkan roda ini di dalam animasi roda dan saya akan gunakan yang tool yang simpel saja ya. Saya gunakan di sini, saya convert dulu misalkan modify, atau langsung saja kita gunakan di sini di bagian icon bawah ini ada icon, kita bisa klik, bisa kita gunakan classic clean misalkan.
nanti akan mengkonvert dulu menjadi simbol yang baru untuk yang roda di dalamnya. Oke. Ya, di belakangnya langsung kita keyframe di sini. Ada pilihan keyframe dan keyframe, saya pilih keyframe. Sorry. Ya. Nah, ini sebetulnya udah jadi animasi tapi belum dilakukan properties. Propertiesnya di antara rotation. Kita klik di sembarang frame diklik, kemudian kita bisa propertiesnya, kita bisa lihat di bagian rotate, ya, ini dia. Ada clockwise, ini untuk muter ke arah kanan, jarum jam, dan counter clockwise adalah berlawanan jarum jam. Ya, jadi berlawanan jarum jam. Ya, clockwise, ya, ke kanan misalkan. Nah, ini sudah jadi gini nih. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke mobil terus ke scene satu lagi, nah, saya kontrol 2 untuk fitnya, atau saya besarkan ini. Oke, kemudian saya tekan dari menu kontrol, bisa tes gitu ya, kontrol enter. Oke, nah ini maka jadi animasi yang sudah bergerak rodanya nih. Oke, otomatis sama karena di copy. Karena gini, berapapun yang Anda copy rodanya, dia akan ikut terus semuanya. Contoh gini, misalkan saya masuk ke dalam lagi, mobil, ya mobil, saya rodanya, di mobil ya. Ini Anda mau copy berapapun, gitu ya, mau di copy berapapun, kemudian saya tes Ctrl Enter, ini akan terus sama semua, gitu, ya. Dia akan ikut semua, termasuk ketika Anda ganti warnanya dan seterusnya itu akan sama semua, ya. Misalkan di sini saya double klik lagi, masuk ke detailnya ya. Ini ada objek, saya ganti warna merah misalkan. Oke, Anda lihat di situ, kembali ke sini satu, saya Ctrl Enter, maka semua ganti warna merah tengahnya. Jadi itu namanya automatical alias ya. Oke, kita kontrol 2, saya nggak perlukan yang roda lain-lainnya ya. Nah, kembali ke scene 1. Nah, di scene 1 kemudian saya akan jalankan animasinya misalkan dari sebelah kiri, saya tarik keluar dulu. Saya tarik keluar dan mungkin ya kecilkan aja dulu gitu ya. Oke, di sini. Dan kali ini kita menggunakan, kalau tadi classic twin adalah motion twin biasa ya. Kita klik di sini, kemudian pilihannya saya pilih yang motion twin. Nah, kalau motion twin nanti otomatis membuat hijau seperti ini. Kemudian saya akan coba pindahkan. Jadi ini awalnya kan tadi saya ulangi lagi ya. Ini akan saya klik di sini dengan motion twin. Klik. Nah, objeknya saya pindahkan kanan. Oke. Kita bisa tes play di sini. Ya. Ini kalau terlalu cepat ya, kita tarik saja di sini di belakangnya. Misalkan saya mau sekitar hampir 200 frame ya. Berarti kan teman-teman di sini standarnya ada 24 fps, berarti 1 detik itu 24 frame. Jadi kalau kita butuh 10 detik berarti 240 frame. Ya, kita lihat di sini, kita enter. Nah, perhatikan ketika dijalankan roda ini tidak berputar ya pada tampilan ini karena di dalamnya ada di dalamnya lagi rodanya, animasi roda. Nah, dia akan jalan ketika di tes lagi kontrol enter atau di kontrol tes. Oke, maka akan jalan seperti ini. Oke. Baik. Nah, ini adalah animasi level sebetulnya, maksudnya ada objek di dalamnya animasi. Oke. Baik, itu contoh yang pertama dari membuat animasi dengan menggunakan level ya, artinya menggunakan objek utama, di dalamnya ada objek lagi. Oke. Contoh yang kedua adalah saya punya oke, saya sudah ambil dari prefix-nya biar cepat gitu ya. Ya, ini saya ada gambar beberapa roket ya. Saya udah convert ya, roket ini roket 2, roket 1, ini ada di sini ya, roket 3 ya, kemudian ada roket yang lain-lainnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya ambil roket yang agak bagusan aja. Jadi ini bisa saya hapus, nggak masalah di sini dihapus ya, karena nanti di library-nya kan sudah ada tuh, roket 1, 2, 3, 4 ya, ini udah kelihatan semua. Ini bisa berulang-ulang nanti, artinya sama seperti roda tadi nih. Jadi kalau Anda mau butuh lagi, tinggal tarik lagi ke sini, ya tarik lagi kemari dan seterusnya. Itu nggak akan yang di state tuh dihilangin nggak apa-apa. Yang penting di sini jangan dihapus. Oke. Nah, kemudian ini nanti saya maunya usulnya ini ada gambar-gambar ya. Mungkin ini nanti saya coba convert dulu saja.
convert to symbol, saya kasih nama awan buat nantinya mungkin ya, backgroundnya gitu ya. Saya delete. Di sini juga mungkin saya ada awan lagi di sini. Saya coba klik lagi di sini, misalkan awan 2. Alright. Oke, ini saya hapus saja. Jadi hanya roket top, ya, hanya roket top. Ya. Nah, ini prinsipnya sama dengan apa namanya mobil tadi, ya. Coba saya hapus dulu yang nggak perlu. Ini karena dari prefix-nya gitu ya. Dan ini saya kasih nama roket. Oh iya, Anda bisa masukkan selain AI itu SVG filenya ya. SVG. Ya, saya besarin dulu deh. Ya, ini anggap saja mobil tadi ya. Jadi kalau ada mobil di dalamnya misalkan ada roda yang berputar. Nah, ini kalau roket di dalamnya ada api yang bergerak itu misalkan ya. Jadi kan logika betul seperti itu kan. Burung terbang di dalamnya ada burung yang mengepakkan sayap. Itu kan sama semua prinsipnya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita klik masuk di dalam di sini. Nah, sebentar mungkin ada, saya coba lihat dulu ada chatnya mungkin khawatir. Aman Pak Jendo ya? Ah ya, oke. Baik. Ya, jadi yang dianimasikan ini vektor ya, saya ulangi lagi nanti ada pertanyaan gampang kok ya. Perhatikan, saya jalankan dulu di sini. Di sini kita lihat sudah kita ambil dari prefix ya. Anda dapatkan kalau dari prefix berupa AI tinggal diimport saja ya. Itu sama cara dengan mobil tadi. Ya, ini saya double klik. Jadi di scene 1, ingat ya scene 1 berarti ini punyanya si scene 1. Saya double klik dalamnya, berarti kan masuk roket 4 nih misalkan ya. Ini roket 4 ya. Berarti ini semua punya scene 4 ya, punya scene 4. Nah, di bagian sini yang akan menjadi animasi adalah yang apinya. Sama tadi yang mobil yang akan jadi animasi adalah rodanya gitu kan. Nah, sekarang apinya. Berarti apinya aja kita akan coba besarkan. Ya, apinya kan. Oke. Apinya saya convert langsung. Convert to symbol, saya kasih nama api MC. Oke. Movie clip ya. Double klik. Nah, biasa ke depan nih. Nah, ini teman-teman bisa langsung send to back atau menggunakan layar baru di bawahnya terserah. Ya, saya gunakan karena cuma 2 ya, kita gunakan send to back aja. Klik kanan, range send to back. Perhatikan, kita bekerja di roket 4 dan saya double klik untuk apinya. Nah, ini khusus api nih, berarti sekarang di dalam ini punyanya si api, bukan si roket 4 dan bukan scene. Jadi levelnya di dalam nih, ya. Saya perlu tinggal klik kanan, ini menggunakan frame by frame, ya. Tipsnya menggunakan ini, kan animasi itu ilusi ya, jadi sebetulnya ilusi berulang. Lihat, di frame ke-2, 3 ya, 1, 2, 3 di sini, saya klik kanan, atau Anda bisa juga aktifkan di sini, nanti pilih blank keyframe. Ya, saya klik kanan boleh juga, insert blank keyframe. Nanti kosong begini, jadi dia betulnya hilang. Apinya begini tuh. Nah, kita lihat kembali ke scene. Jadi kalau saya Ctrl Enter, baik, kan seperti nyala tuh, apinya kan. Jadi seperti jalan ya, seperti itulah kira-kira. Ini. Oke, ini sudah jadi nih, roket yang terbang ya roketnya. Nah, mungkin sekarang saya akan coba membuat yang lainnya. Oke, perhatikan. Tadi kan sudah ada awan ya. Kita buka di library yang awan yang mungkin ini atau yang ini, kita coba lihat dulu ya. Ini yang putih kita coba dulu. Yang putih misalkan saya buka di properties ya, state-nya saya ganti warna biru. Misalkan warna biru ini. Birunya biru inilah. Nah, kita coba lagi. Berarti ini stage-nya ya. Oke, awan 2 saya masukin di sini. Ah, ternyata kurang bagus. Kayaknya awan yang ini aja. Nah, oke. Perhatikan ya, awan ini kan juga satu level dengan di scene 1 ya, satu dengan roket sebetulnya nih. Jadi kalau di dalamnya ada awan bergerak, berarti dia termasuk gerakan awan. Ya, saya double klik di dalamnya. Atau ini saya coba besarkan dulu. Saya besarin aja. Nah, ini kalau Anda lihat pembesaran begini ya, Anda bisa gunakan Alt, Option, atau lihat titik ini nih, titik sumbunya. Anda bisa taruh di ujung sini, Anda bisa besarkan di sini. Oke, katakan tarik aja nih. Anggap saya ini betulnya nggak proporsional ya, tapi that's okay karena awan abstrak, is okay. Oke, kemudian perhatikan lebih amannya mungkin di sini kita buat layer baru. Nah, sekarang gini, ini kan masih satu objek ya, gabungan nih antara ini sama ini. Nah, kita bisa membaginya sebentar saya kecil dulu deh. Misalkan gini, ini sama ini kan dua objek satu layer ya. Saya akan jadi dua kan, jadi dua. Jadi ada awan, ada roket. Jadi caranya dua-dua saya aktifkan.
Di menu modify nanti kita bisa buka timeline, kita distribusikan mereka menjadi layer. Jadi dia akan 2 layer. Klik, nah, jadi awan dan roket bisa jadi layer. Di layernya sama seperti fungsi layer, saya taruh bawah. Berarti kan gambar yang di bawah ya. Oke, saya besarkan lagi, kira-kira begini. Kira-kira gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Awan ini kita klik ke dalam awan, berarti kan masuk ke dalam awan nih. Ya, roketnya kelihatan karena awan saja ya. Di awannya kemudian saya mau break to apart, mungkin bisa ya kali ya, Ctrl B lagi ya, break apart lagi. Nah ada masking ternyata, diemin aja, saya hapus aja. Nah ini lihat awannya, kemudian kita coba ungroup, ternyata awannya banyak gitu ya. Kita nggak usah khawatir karena ini area si awan tentunya ya, artinya roketnya aman lah gitu ya. Oke, sekarang simpel aja. Misalkan gini, ada berapa awan sini saya nggak tahu juga ya, banyak banget nih. Tapi coba aja kita akan coba gerakan sebagian ya. Nah, kalau supaya nggak bingung, biasanya anggap aja ini bagian awan ya. Ini bergerak-bergerak, katakan ya ada yang bergerak, ada yang tidak. Mungkin ada beberapa awan yang saya gerakan aja di sini 1, 2, 3, tekan shift-nya. Nah, kemudian apa namanya, awan ini akan saya, awan yang bergerak tentunya ya, yang bergerak akan saya coba codify convert to symbol. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan Anda mau menggerak sesuatu di convert to symbol aja lagi. Misalkan awan gerak gitu ya. Oke, kita double klik. Nah, sekarang masuk ke awan gerak. Nah, perhatikan pergerakan awan saya akan gunakan masing-masing layer. Misalkan Anda gunakan tadi di timeline distribute to layer. Nah, jadi banyak nih. Jadi berapa awan tuh? 4 awan ya. Dan langsung saya klik kanan di sini, saya aktifkan misalkan classic twin. Ya, atau misalkan bisa jadi ya motion twin lah ya, nggak apa-apa. Oke, atau ternyata kalau semua harus dengan classic twin. Klik kanan, classic twin. Nah, dah ini artinya yang akhirnya di kayak gimana posisinya? Kita keyframe semua. Ini posisinya di sini akhirnya ya. Awalnya mau di mana? Misalkan kalau akhirnya di sini, awalnya di awal di sini, akhirnya adalah misalkan ini jalan ke sini, ini mungkin keluar gitu ya. Ini mungkin ke sini sedikit, ini ada yang ke atas. Nah, ini ada sedikit kemari gitu ya. Ini sudah, ini sudah. Nah, ini udah jalan. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau kita kontrol enter, tes, akan itu tuh bergerak ya, berulang-ulang ya. Tapi saya pengen mungkin awannya agak apa namanya, agak pelan gitu, bagaimana gitu ya. Nah, perhatikan, tarik aja semuanya sini, kemudian saya tarik agak jauh, misalkan semakin jauh, semakin banyak jumlah frame berarti makin banyak, makin lambat pergerakannya. Oke, kemudian Anda lihat ini makin lambat, kita kembali lagi, Ctrl Enter. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, udah mulai kelihatan tuh bergeraknya awannya. Nah, sekarang adalah roketnya akan masuk dari, nah kita kembali ke sini satu. Nah, awannya dikunci. Nah, kemudian roketnya gini. Saya mau roketnya dari bawah sini sampai sini naik, dia diam lagi, kemudian dari sini dia akan turun sedikit dan ke atas gitu ya, terbang seperti itu. Baik. Saya akan mulai dari luar dulu sini. Perhatikan, yang bergerak adalah roketnya, MC ya. Berarti saya jadikan convert lagi menjadi roket gerak. Jadi modify convert to symbol, namanya roket gerak. Oke, teman-teman sekalian, mungkin kalau Anda lihat animasi di Canva ya bisa aja dibuat seperti itu, tapi kan itu umum ya, animasi yang enggak spesifik. Kalau spesifik ya menggunakan diantaranya program-program seperti ini. Roket gerak, oke. Saya masuk ke dalam, berarti isinya roket gerak. Perhatikan, animasi coba lihat. Saya akan gunakan yang simple aja, yaitu yang menggunakan klik kanan, atau klik di sini, saya gunakan dengan menggunakan classic twin. Oke, klik classic twin, sorry, classic twin. Oke, nah misalkan saya mau sampai dengan 30 ya, saya keyframe di sini, ini jalan nih sampai sini. Nah, jadi roketnya akan jalan. Set, nah ya. Nah, sampai di sini, misalkan dia diam beberapa saat. Nah, berarti kalau diam itu kan nggak ada pergerakan ya, tapi kita masukkan aja di sini misalkan sebanyak 60, saya keyframe lagi, atau keyframe sini. Nah, 60, ini akan turun sebentar, misalkan 80, keyframe lagi, dia akan turun sedikit aja, set. Nah, kemudian dengan cepat, berarti kan makin pendek ya jaraknya kan.
Makin pendek berarti misalkan di 85 keyframe lagi, dan di 85 ini dia langsung keluar seperti itu. Jadi kalau kita enter, satu, turun, dan jalan. Ya. Nah tentunya ini kalau Anda pengen lebih bagusnya, Anda bisa aktifkan nanti di bawahnya ini ada yang namanya percepatan perlambatan. Jadi dengan is in, is out. Jadi di sini bisa di properties itu biasanya ada is in dan is out ya. Jadi percepatan dan perlambatan sini nih. Is in dan is out-nya saya pakai ini aja misalkan. Ini kalau kita lihat di minus berarti dia akan lihat. Nah, gitu ya. Yang ininya berarti kebalikannya, properties ke 100. Ya, kita tes langsung. Ini jalan, seret. Ya, gitu. Tuh, dan seperti ini. Nah, kemudian di animate juga ada fungsi beberapa mungkin efek ya. Efek itu maksudnya begini. Jadi ketika ininya agak turun agak lambat gitu ya. Kan pas cepat pas cepatnya ini ada semacam kayak bayangan gitu ya. Nah, mungkin di sininya nanti kita bisa bikin misalkan klik di sini di bagian luarnya ini. Nanti di properties itu nanti di bawah, itu ada filter. Nah, ini ada yang namanya kehalingan sama ini ya. Saya ulangi lagi. Oke, properties, filter, add gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan blur. Blurnya misalkan untuk Y kan dia ke atas ya. Berarti untuk X-nya 0, untuk Y saya perhatikan pada gambar ya. Anda lihat pada gambar, nah seperti itu. Oke, nah ingat ini hanya pada yang di keyframe terakhir, di keyframe 80-nya tidak. Jadi pasti sini dia akan berbayang seperti itu. Coba lihat. Oke, jadi Anda bisa lihat sini kayak ada kecepatan penuh gitu ya, kayak set, nah gitu loh. Ini efek nih. Ya. Begitupun ketika misalkan ketika muncul ini agak lambat kan di sininya. Nah, di awal ini bisa aja kita pasang lagi di luar berarti ya, di luarnya lagi kita klik di sini dan ya kembali lagi ke filter tadi. Filter tadi kita tambahin lagi blur tanpa X ya. Y-nya mungkin seperti ini. Nah, jadi perhatikan kita lihat hasilnya. Oke, dan dia keluar akan berbayang seperti itu. Saya ulangi lagi. Nah, seperti ini dan ya. Oke. Baik, Pak Janu, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan di sini. Baik, ini ada Masih pertanyaan banyak. dari Mas, ini kartunis nih. Ya, Nah, jadi apakah gambar tersebut harus berbasis vektor? ya, itu aja. Ya, Oke, ataukah memungkinkan ini dari PSG dari coretan itu terus betul. diaplikasikan ke dalam Siap, bisa. monggo. Oke, baik, baik. Pertanyaan bagus sekali dari Mas Materi, Mas. Pak siapa? Mas Kartuningrat, wah, Oke. dari Ya, apa? Ya, kartunis beliau. Terima kasih. langsung jawab ya, langsung jawab ya. Ya, monggo. Baik, teman-teman sekalian, saya langsung jawab saja. Ini menarik sekali. Ya, saya punya contoh di sini misalkan apakah pertanyaannya adalah arus vektor? Nah, sekali lagi tidak. Cuma kenapa vektor? Biasanya vektor lebih ringan ketika dan bisa diedit dan lebih ringan ketika menggunakan banyak objeknya seperti kayak frame by frame. Ini contohnya. Ini contoh saya ambil di Prepik ya, cat cycle gitu ya. Ini saya hapus saja nggak perlu gitu ya, angka juga hapus. Nah, perhatikan di sini, ini frame by frame animation ya, frame by frame animation. Teks saya hapus, background saya hapus. Nah, anggap saja misalkan gini, Mas ini ya. Ini bisa aja berupa masing-masing nih, ini saya anggap dulu. Bisa aja masing-masing ini adalah PNG misalkan. Nggak masalah, sangat bisa transparan ya tapi ya, misalkan transparan bisa aja gitu loh. Ya, biar lebih kalau ada background kan jadi bisa masuk ya. Nah, bisa aja ini berupa PNG, cuma kan besar sekali filenya. Tapi kalau vektor dia sangat ringan. Oke, saya contohkan lagi. Nah ini saya akan implementasikan ini yang disebut dengan animasi frame by frame dan lebih apa ya, lebih lebih natural sebetulnya. Kalau Anda lihat film-film seperti Dragon Ball yang 3D ya, itu kan udah 3 dimensi. Kalau Anda lihat Naruto, Naruto itu masih 2 dimensi. Jadi
orang balik badan itu mesti digambar posisinya sepertiga, seperempat gitu segala macam mesti digambar satu-satu. Sedangkan kalau 3D kan tinggal puter aja gitu ya. Nah ini ada seni memang di situ dan nggak masalah sekali lagi pertanyaannya kalau misalkan dengan PNG ya dan kalau vektor akan lebih cepat aja ya. Baik, contoh begini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, saya akan buat animasi frame by frame-nya mudah sekali. Saya select semuanya. Kemudian saya langsung di Windows alignment saya akan satukan link to stage. Jadi ke tengah-tengah semua akan numpuk seperti ini, nggak masalah. Kemudian saya convert to symbol menjadi misalkan kucing MC gitu ya. MC ini penamaan saja, itu biar ingat itu movie clip gitu ya. Kalau misalkan saya bikin button tuh BTN gitu ya, grafik itu tanpa nama. Nah, oke, motion. Kita klik movie clip ya. Oke, kita masuk ke dalamnya, berarti masuk ke dalam scene 1 kucing MC kan? Ya, kucing MC ini pun sudah ada di bagian leadernya tuh kucing MC. Nah, tapi belum bergerak ya. Perhatikan, ini kan pasti ada 6 gambar, 8 gambar satu layer ya. Saya jadikan modify timeline, tapi bukan distribute to layer. Kalau layer kan ke bawah ya. Kita bikin distribute to keyframe. Oke, klik. Nah, ini dia. Kita lihat di sini, saya besarkan. Jadi yang tadi urutannya itu sudah ada nih. Oke, lari nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau saya tekan Ctrl Enter, nah, kan gini jadinya berulang-ulang kan, looping kan. Nah, dia akan melooping sendiri ya. Meskipun di scene satunya hanya satu, nggak masalah karena akan looping. Oke, saya double klik lagi di sini. Perhatikan di sini. Saya mau gerakannya agak agak lambat sedikit. Oke, saya tarik aja di sini misalkan diambil sekitar di mungkin 12 gitu ya. Ini 10, ini mungkin sekitar ini. Ini mungkin ya sekitar ini deh. Mungkin ada kurang lebih sama gitu ya. Oke, di sini saya hapus remove frame. Ya. Nah, ini akan lebih agak lambat sedikit. Ah, lebih enak ya. Nah, perhatikan dulu. Sekarang ini sama aja kan kayak tadi yang roket, yang mobil gitu ya. Kucing di dalamnya ada kucing lari gitu ya, segala macamnya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kita kembali ke scene. Nah, sekarang kembali ke scene dulu. Kita lihat di sini. Nah, sekarang saya mau menggunakan scene satunya yaitu apa namanya? Ada eh, saya buat kucing lari gitu. Modify, convert to symbol lagi kucing lari gitu ya, misalkan. Berarti masuk dulu nih ke dalamnya. Nah, kucing lari. Nah, kucing lari dari mana? Dari luar sini ya, sama kayak tadi. Saya gunakan aja kali ini pakai yang motion twin. Nah, langsung tarik aja ke kanan. Oke, dan saya tarik biasanya sekitar 300 di sini pengalaman saya sih. 300 frame ya. Kurang lebih bisa disesuaikan kok nanti. Oke. Kita lihat. Nah, kita lihat ya, mungkin terlalu ini kali. Ctrl Enter. Nah, ini. Mungkin terlalu panjang sedikit gitu ya. Saya coba pendekin aja. Jadi nggak 300, mungkin sekitar 200. Duan. Oke. Oke. Katakan seperti ini. Nah, ini artinya juga akan looping berulang. Ya, berulang lagi, berulang lagi. Baik. Nah, sekarang satu prinsip lagi, saya akan coba ada yang namanya bagaimana animasi di dalam, ada animasi yang mengikuti ya di atasnya atau di dalamnya. Ada dua hal di animate gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama adalah, misalkan saya pengen kita coba lihat prefix sebentar. Saya sekalian beritahukan Anda caranya. Misalkan saya ambil lagi tadi vektor, misalkan di sini bird eh apa namanya fly cycle. Oke. Nah, ini ada burung yang ini apa namanya cycle-nya dia ya. Tinggal kita download. Anda lihat di sini. Nah, ini tadi Mbak boleh juga JPEG. Cuma misalkan ada putihnya ya. EPS kan ini vektor, ada AI lebih aman. AI aja. Kita ambil. Oke, dan kemudian kita balik lagi ke animate-nya.
Oke, dan kita lihat ini kan di scene satu ada gambar ini ya, sementara saya nama kucing deh, kucing gitu ya. Dan kemudian kita tambahkan layer baru mungkin, layer baru di sini. Klik. Ada dua cara saya mau beritahukan. Terus dari file import to stage yang gambar burung tadi. Nah, ini katakan yang burung tadi oke aja dulu ya, kita oke dulu aja. Nah, ini banyak banget. Oke, yang pertama biar amannya ya, biar amannya mungkin eh, kucing kita kunci dulu gitu ya. Kita select all semuanya dan kita convert to symbol, jadikan burung MC misalkan MC. Oke. Klik ya, bisa kita kecilkan. Oke, katakan seperti ini. Dan jangan lupa ini burung MC. Jadi double klik dulu. Yang nggak diperlukan hapus saja. Nah, langsung di sini burung. Oke. Nah, saya double klik masuk ke burung MC sama kan? Mobil, mobil MC, ada roda yang bergerak. Roket, roket MC, ada api yang menyala. Ya, tadi kucing, kucing MC ada kucing yang bergerak. Nah, sekarang ada burung, burung MC, burung yang bergerak. Selalu seperti itu. Namanya kalau nggak salah OOA. Jadi Object Oriented Animation. Ya, jadi kita hapus yang tidak diperlukan. Dan sama juga nih dengan yang tadi. Langsung saya select semuanya, kemudian saya modify lagi, alignment lagi, ke tengah dan ke tengah lagi. Eh, biar aja ini. Kemudian kita modify, convert to symbol, tadi sudah di convert ya, burung MC ya, ini oke. Berarti modify, timeline, nah distribute tuh keyframe. Nah, sama kan? Tuh, burung terbang. Tak, 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 tak. Nah, sama mungkin saya coba arahkan ke sekitar 12 aja gitu ya, mungkin sama kali ini ya ininya. Oh enggak, ternyata lebih sedikit ya, mungkin ada beda sedikit nggak apa-apa ya. Perhatikan kembali ke scene satu. Nah, ini kita lihat ada dua objek ya, jadi burung itu bergerak tapi dia diem aja ya. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalkan kita mau si burung ini mengikuti si kucing tadi gitu ya, mengikuti dalam artian benar-benar mengikuti dia ya, gerakan di belakangnya segala macamnya gitu. Nah, kita bisa lakukan dengan dua hal ya, dua hal. Yang pertama adalah ya, ini di Animate yang sisi ya, yang di CS mungkin dulu belum ada. Yang pertama adalah eh, kita burung ini tentu ketika ketika nanti apa namanya, ketika sudah disimpan sebagai movie clip, tentunya kan dia tersimpan di library di dia burung MC gitu ya. Jadi kalau kita hapus pun nggak masalah. Nah, kondisi pertama kita cut dulu, edit, cut, namanya cut ya, atau kita hapus saja nggak apa, hapus saja, ya hapus dulu. Nah, yang pertama adalah caranya di dalam kucing MC ini, kucingnya kita buka. Nah, berarti kan sekarang berada di dalam kucing kucing lari ya. Nah, di sini cukup tinggal masukkan new layer saja. New layer cara yang pertama ya. Kemudian klik di atasnya. Ini kasih nama burung mungkin boleh juga ya. Di sini frame-nya dan di library-nya saya masukkan tadi burung MC. Sek ke sini. Kecilin aja. Nah, saya misalkan taruh sini. Kira-kira dia udah-udakan di belakang sini lah. Taruhnya gitu ya. Nah, ya ini kalau dijalankan enter, sorry, kan nggak jalan nih gitu ya, betul kan, nggak jalan kan. Nah, di sini ya, tapi kalau kembali ke scene kita lihat control enter. Nah, ini juga masih belum jalan karena dia nggak ada pergerakan ya. Nah, untuk menjalankannya maka Anda harus bentar, burung MC ini masuk ke dalam ya, perhatikan di sini ada yang namanya show parenting ya. Kalau emang di dalamnya bisa ini, di dua juga bisa sebetulnya, dan kita gunakan aja di kucing larinya. So parenting kita buka. Nah, nanti kelihatan nih dua objek seperti ini. Misalkan ini yang kucing, ini burung. Jadi burung mengikuti kucing, tinggal diklik, tarik aja ke sini. Nah, ini akan ikut dia. Ini. Oke. Jadi kita akan lihat. Nah, jadi akan ikut nih. Gitu. Oke. Nah, ini bicaranya adalah apa namanya? Karena mengikuti burung, sorry, cara yang pertama dengan melakukan dengan parenting. Ya, parenting. Gitu. Ini di dalamnya ini. Kalau yang kedua adalah ini tidak saya parenting kan, jadi saya coba matikan aja dulu parentingnya di sini. Ini kan nggak bergerak lagi ya. Nah sekarang, sorry, masih bergerak, masih ikut berarti dia. Saya coba clearkan di sini. Sebentar. Kita bisa, sorry.
Ini satu, duanya. Oke. Ya, nah ini kan nggak ikut ya. Nah sekarang gini, saya hapus di sini dan hapus layernya, gitu ya. Nah ini kan kucing bergerak ya. Kucing ini saya klik 2 kali lagi. Nah ini kan berarti masuk yang ke sini nih, ya kan? Nah kita bisa menempatkan apa namanya animasi itu di dalam sini dengan layer yang baru, dengan layer yang baru juga nih. Klik di sini, kita buka sininya burung MC, klik lagi. Nah, ini akan ikut ini semua sebetulnya, tapi memang masih satu di sini. Kita lihat dulu ke scene satunya. Nah, dia akan ikut juga. Jadi tanpa parenting bisa, tapi di dalam levelnya sih dalam kucing lari tadi. Ya, mungkin teman-teman masih agak bingung, tapi nggak apa-apa lah. Ya, biar seru aja gitu. Nah, baik. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan yang bergerak adalah objeknya. Bagaimana kalau misalkan kita yang bergerak adalah apa namanya backgroundnya, seolah-olah backgroundnya, ya seolah backgroundnya. Oke, masih menggunakan saya buka baru lagi, new aja. Kali ini misalkan saya pengen pakai untuk mobile misalkan ya. Mobile saya gunakan di sosial atau inilah iPhone boleh, Android mungkin ya. Ini kebalik 720 kali 1280 aja. Ya, ya teman-teman seperti ini. Ingat ya, ini kan file baru ya, file baru nih. Tapi kita bisa gunakan library-nya di file sebelahnya atau yang sedang dibuka ataupun nggak kebuka ya. Sementara di sini saya buka dulu free pick-nya misalkan saya pakai misalkan Earth, Earth Cartoon misalkan. Nah, misalkan Earth Cartoon lah saya pakai ini aja, saya download gitu ya. Dan ini misalkan nggak apa nih, ini saya pakai JPG lah ya, JPG gitu ya. Ini kali ini JPG nih misalkan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke sini lagi, saya aktifkan dari file import to stage yang JPG tadi. Nah, JPG nih, ya JPG. Ini bitmap nih, ya Pak ya. Ini bitmap. Perhatikan bitmap. Kalau Anda mau kecilin di tengah-tengah, tinggal di properties juga. Nanti bisa di sini aja sesuaikan dengan misalkan saya mau tadi 720 ya. Nah, seperti ini. Oke, tapi kali ini kan agak agak besar ya. Saya mau ambil gini aja deh. Seperti ini. Baik. Ya, seperti inilah kira-kira. Nah, ini rencananya kalau saya kontrol enter, nanti sorry. Oh, sorry, ini ada kesalahan sebentar. Sorry sebentar, ada yang kurang sedikit. Tadi ada kesalahan ketika saya buat new-nya, pastikan di sini file new-nya tadi di settingannya adalah 720 kali 1280 dan di bagian temanya kita gantikan script. Kalau nggak dia akan ke browser gitu. Ya, oke. Kembali ke sini dan kita file import to stage lagi. Sorry. File import to stage object JPEG tadi ya. Oke, ini aja. Ya, dan saya kecilkan di 720 dengan lebar ini dulu biar gampang aja. Oke, dan ini kita tarik lagi. Nah, sebetulnya kan kalau kita kontrol enter ini ya, ini mungkin nanti kelihatannya adalah sebagian ya, ini. Baik. Dan sekarang saya akan coba masking dulu. Jadi ini akan saya masking nantinya, tapi saya gunakan nanti ini saya convert dulu to simbol, convert to simbol, misalkan bumi. Oke, dan ya saya double klik lagi buminya dan saya lakukan animasi dengan motion twin. Oke, dan di properti saya rotate-nya misalkan ke kiri ya, karena nanti lari ke kanan ya counterclockwise. Nah, jadi seperti ini nih kitanya. Itulah. Ya, jadi kalau saya dan saya masking dulu tentunya dengan objek di atasnya, tambahin dulu masking buminya dan di sini saya bikin sebuah kotak ya, defaultnya boleh sebuah kotak.
Oke, di sini kurang lebih ukurannya sama dengan eh, objeknya dan saya klik kanan, masking. Nah, ini artinya kalau saya Ctrl Enter, nah, seperti inilah jadinya. Ini kan nggak termasuk bagian ya. Nah, ya di sini kalau kurang panjang tadi tinggal tarik aja lagi, kira-kira yang diperlukan berapa dan insert frame di atasnya agar bisa ikut juga. Ya, teman-teman, ini kan sudah jadi nih satu bagian seperti ini. Nah, sekarang tinggal dimasukin yang tadi tuh ya di atasnya kita bisa boleh di new layer juga. Nah, di library ini kan yang file ini kan kita tinggal buka selagi kebuka ya. Kucing 4 tadi, saya klik di sini. Nah, ini tinggal diambil aja. Satu kucing lari gitu ya. Kucing bukan kucing lari, kucing ya. Kalau kucing lari kan tadi bergerak ya. Kucing aja. Oke, sama burungnya sekalian tuh di situ ya. Karena tadi yang tadi masih satu satu objek ya. Seperti ini. Oke, dan sedikit slide-nya mungkin agak birunya. Nah, ini karena ada warna ini ya. Putih kita putih aja deh. Masih tadi bisa vektor. Ya, teman-teman begini. Nah, ini kalau kita lihat ilusi ya, animasi yang berlawanan. Jadi animasi ini ke kanan dan yang ini ke kiri kucingnya. Seperti itu. Oke, sampai sini sementara. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Suaranya Pak Jendro, suaranya. Ya, Iya, mudah-mudahan makin ini ya, makin asik ya. Dalam iya, artian ini kan dunia-dunia yang sebetulnya sangat sangat sering kita lihat ya di keseharian. Baik, iya, ini ada pertanyaan dari Mas iya, Abdullah. iya. Mm. Executive jadi animate apa saja, Mas? Apakah bisa di-convert menjadi FBX atau untuk game? Iya, bisa, sangat bisa sih. Pengembangannya banyak. Apalagi dulu kan kalau Anda lihat apa namanya Facebook ya pertama-tama kali itu kan ada gamenya tuh, game apa ya isometric 3D-nya ya. Nah, isometric 3D itu menggunakan memang apa namanya dulu namanya flash player gitu istilahnya kan, flash player sehingga karena flash sudah tidak flash playernya udah tidak didukung lagi oleh apa HTML, maka HTML5 yang menjadi ininya. Nah, ini sangat bisa. Jadi memang ada platform untuk game bisa kok itu. Gitu. Ya, Oke. ya, ya. Terima kasih Pak Adi. Ini dari Mas Kartudira juga sama. Wah, maaf. Apa? Terima kasih. Mantap benar. Oke, baik. Alhamdulillah kalau Oke. misalnya jadi teman-teman yang kartunis barangkali ini sedikit agak berat bila mana menggunakan JPEG ya, kira-kira Ya, semacam itu. betul. Tapi kan nggak problem. Intinya secara prinsip sama. Ya, Ya, monggo teman-teman silahkan bisa ditanyakan ya silakan sebelum saya mengenai coba beberapa tips lagi yang juga terkait dengan ya, animasi ya. ya baik. Ini belum tanya, mungkin lagi mikirkan ya. Semoga dilanjut tadi. Nanti Oke, silakan di tanya aja by ya. chat Ya, aja mungkin ya. lagi Ya asik baik. kayaknya ya. Oke, baik. Kita izin lagi. Atau lagi tuh, Pak. Oke, baik. Perhatikan, saya cancel dulu. Kita lihat lagi, perhatikan teman-teman. Ini nanti ini sangat bermanfaat ya kalau Anda bikin misalkan konten sosial media kan kalau dengan Canva kan biasanya ya gitu-gitu aja. Ya kiri, kanan, atas, bawah. Tapi kalau objek spesifik ini bisa memperkaya konten ya. Oke, sekarang perhatikan, saya coba izin share lagi. Sudah, Pak? Gitu ya. On. Ayo silakan. Oke, Sudah. gitu ya. Oke. Baik, kita akan buka kali ini saya mau oke ini cukup kompleks juga ya. Misalkan baik. Nah, ini ya, saya punya kasus kayak begini sekarang. Ini yang saya kenakan adalah kombinasi nih ya, kombinasi di sini ada dari briefing ada gambar skuter gitu ya, kemudian ada gambar asap gitu ya. Gambar asapnya. Ini sama aja konsepnya sebetulnya, tapi saya akan tambahkan nanti adalah prinsip nanti ya slow in slow out, kemudian ada tambahan tuh nanti adalah asset warp. Kita bisa membuat apa ya namanya animasi warp ya. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin saya bikin asapnya dulu deh yang gampang ya. Jadi dimulai yang gampang dulu. Jadi kayak ujian zaman dulu tuh kerjakan soal yang gampang dulu gitu ya. Biar nggak ketar waktunya gitu. Jadi di sini saya coba hilangkan aja di sini, kemudian oke ya, oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 ya. Lagi-lagi saya convert to simbol asap gitulah asap MC ya gitu ya. Oke.
double klik. Saya lupa tadi alignment, nggak apa-apa, kita langsung alignment aja di tengah-tengah, klik klik. Nah, jadi numpuk gitu ya. Kita lihat nih di sini sekarang. Modify timeline. Kenapa di luar? Karena kebetulan backgroundnya putih. Ya kalau mau diwarnai bisa juga sih. Kita distribute to keyframe. Nah, kita lihat asapnya di sini apakah gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih kayak gini nih. Ini kan sepertinya kan dari ada sampai ke ada ya. Nah, ini kita pengen kebalik nih. Ini kan kebalik nih. Kebalik kan ini kan jadinya kan. Nah, saya pengen pengen misalkan muncul itu dari muncul ke hilang kayak gini. Nah, ini berarti tinggal kita select saja objeknya semuanya, klik kanan, kita reverse frame. Klik, semudah itu. Jadi sekarang hilang. Hilang. Oke, kita tes dulu aja atau ini mungkin agak sedikit apa ya? Agak sedikit lambat aja jadi kesannya nanti skuternya agak-agak berbet-berbet lah gitu ya, ada efeknya seperti itu kira-kira lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini karena frame by frame, memang frame by frame itu apa namanya ya, ya harus sabar. Anda bisa tahu sendiri itu yang namanya film Hercules ya, yang 2 dimensi ya, itu dibuat eh, lebih lama dan lebih mahal dari film yang berbarang waktu itu adalah Terminator 3 gitu ya. Dibuat 2 tahun, melibatkan 200 juru gambar ya. Bayangin aja itu 2 tahun ngegambar gitu istilahnya. Oke lah. Baik, kembali ke scene. eh Kita lihat di sini, ini asap ya. Nah, sekarang kita lihat yang gambar ini. Ini gambarnya nggak perlu, yang bawahnya. Saya hanya gambar yang perempuan ini aja. Sekarang kita kontrol 2. Yang perempuan ini, kemudian saya grup dulu, dan saya besarkan. Oke. Oke. Nah, saya akan masukkan ukurannya sebesar ini aja. Jadi kalau misalkan di sini ternyata ukurannya tingginya 838 ya. Oke, berarti ikutin aja di dalam propertiesnya, stage-nya adalah 838. Biar sama aja. Nanti kan nih, betul ya? Sorry. Betul gak ya? Oh, salah, bukan 838. Maaf. Ternyata di sini 8, betul sih tapi ini agak berbeda nih. Oh, iya ya. Oke, nggak masalah. Kita coba cita aja dulu. Oh, karena gabungan dengan ini ya. Sorry, sorry. Karena gabungan dengan ini tadi. Jadi ini kita coba aja di. Oke lah, katakan ini saya coba jalannya di. Sorry. Kontrol B. Oke. Kira-kira gitu. Sama ini juga. Nah, jadi motornya saya kecilin. Baik, perhatikan. Saya pengen begini. Ini ada motor jalan. Jadi kan animasi itu kan dengan skenario dulu ya. Jadi harus ada skenario. Sorry, asapnya masih di luar. Ya, yang pertama gini. Yang nggak diperlukan saya hapus gitu ya. Contohnya ya nggak hapus. Kemudian ini berarti tentang background ya. Ini objeknya. Background objek satu aja lah. Ini mungkin sendiri saya cut saja. Cut bisa juga seperti itu. Ini motor misalkan. Dan saya paste di situ. Ya, lihat perhatikan. Ada motor, ada objek backgroundnya, ada objek yang tanam-tanamannya dengan background. Ini mungkin yang asapnya tadi ya, asapnya taruh di atasnya juga deh. Nah, ya ini sementara begini dan asap itu ya, sip. Nah, perhatikan. Ini kira-kira gini deh. Jadi kalau sementara kan begini nih, gitulah kira-kira ya jadinya ya, blep 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 gitu ya. Nah, mungkin terlalu besar, saya kecilin aja lagi. Oke lah. Baik. Ya, perhatikan sekarang mana yang menjadi objek yang akan bergerak. Nah, gitu loh ya. Mana yang menjadi objek bergerak. Oh, di sini ternyata lampunya bisa. Apa biar aja ya. Yang bergerak adalah begini. Saya mau motor bergerak pastinya. Oke, berarti semua nih motor, lampunya sama yang asapnya maka akan jadikan satu ya.
modify. Kita nggak gunakan parent di sini, jadi satu aja. Untuk simbol misalkan skuter. Oke, skuter. Dan oke. Oke, sekarang lihat. Gampangnya kalau jalan kiri kanan tuh gampang. Ya, yang pertama adalah saya pengen rodanya muter. Ya, saya ulangi lagi tadi kayak mobil sama ya. Ya, double klik dulu ke dalamnya, kita masuk ke skuter. Nah, di skuter mana yang bergerak lagi nih? Kita klik dulu Ctrl B ya. Oke, misalkan roda bergerak. Nah, berarti hanya roda. Nah, karena rodanya seperti ini, muter. Jadi nggak, kalau muter kan nggak kelihatan ya. Kalau muter seperti ini kan, roda ya. Nih, kayak bulat begini kan. Maka ini akan saya tambahin aja deh. Tambahin apa, biar kita muternya gitu ya. Entah mungkin objek apa gitu ya. Ntar dulu di sini misalkan eh, warnanya ya abu-abu juga deh. Jadi kayak gini nih misalkan. eh, atau lingkaran deh misalkan ya. Sorry. New layer juga. Sebentar. Satu, dua, tiga. Modify to simpan roda. Roda MC sama dengan mobil ini sama ya. Coba klik lagi. Mau tambah layer baru boleh, mau enggak juga boleh gitu ya. Yang jelas di sini kalau mau tambah layer baru, misalkan ada hitam di sini. Ini maksudnya biar entah mungkin pentilnya atau apa gitu ya, biar muter aja ya. Baik. Nah ini skuter, ini roda MC. Ya, tinggal di double klik di sini dan kemudian ya udah saya klik ya, saya convert to simbol jadi satu, yang ini hapus saja. Nah ini jadi di sini akan saya lakukan muter klik kanan, twin dan propertiesnya, rotate-nya clockwise. Oh ini nggak kelihatan, sorry, ada yang salah nih. Lihat dulu. Oh tadi hilang ya, ya udah nggak apa-apa. Sekarang digabung tadi lupa saya, sorry. Saya bikin lagi di sini deh. Di dalam simbolnya bikin lagi dulu aja. Oke. Nah gitu. Nah, jadi gitulah kira-kira. Nah kayak gini nih. Ya. Udah, kita kembali ke skuter, sama dengan yang tadi, dengan yang mobil, berarti ini kita hapus saja, hapus saja, hapus saja, dan ini kita langsung copy. Ya, copy, kemudian boleh send to back, arrange, send to back. Ini juga arrange, send to back. Atau pakai layar baru nggak masalah juga. Oke, teman-teman, di sini udah kelihatan ada yang bergerak, yaitu rodanya muter, kemudian ada asapnya. Oke, ini udah dua ya animasinya. Nah, sekarang oh ya, ini rambutnya si perempuan itu kan kalau jalan kan terurai-urai gitu ya nantinya. Kira-kira lah gitu ya. Nah, saya kenakan di sini namanya adalah uh, S-warp. Ya, S-warp. Jadi gini, yang bergerak tuh rambut ini sendiri kebetulan ya. Nah, ini langsung aja nih. Jadi kalau Anda lihat di sini, selalu di convert aja pokoknya yang menjadi objek sendiri. Convert misalkan rambut MC gitu ya. Oke, double klik rambut MC. Nah, langsung pakai ini nih. Pakai wrap ini, saya mulai dari titik ke sini. Satu, oke. Misalkan kedua, tiga, dan keempat. Dah, sekarang tinggal di keyframe. Misalkan 10, saya keyframe. Ini rambutnya, lihat nih, kurang nih. Inilah katanya. Iya, gitulah ya. Ke 20, misalkan keyframe lagi. Dia kemari lagi. Mungkin ke bawah gini ya. 30, keyframe lagi. Mungkin dia atas lagi sedikit gitu ya. 40, keyframe lagi, ke bawah lagi. Nah, ini biar sama antara awal dan akhir, biasanya di yang pertama nih, kita klik ya, kita copy lagi. Klik, tekan Alt-nya, optionnya ke 50 misalkan. Ini akan berang gini. Ya, jadi kembali ke sini lagi, lihat atu-atu. Nah, ini rambut ini udah bergerak lah gitu ya. Nah, tapi kan kayaknya kurang halus ya gerakannya gitu ya. Nah, caranya adalah ketika Anda buka lagi di sini, di yang apa rambut tadi ya, semua diseleksi semuanya di sini. Kemudian kita bisa klik kanan dan create classic twin. Klik. Oke. Nah, ini gerakannya udah enak tuh. Kita lihat di sini. Kena angin sepoi-sepoi jadi dia terbang begitu ya. Oke, satu, dua, tiga animasinya. Sekarang tinggal apanya nih yang jalan sebelum motor jalan. Oke, lampu. Ya, lampunya nih, lampu ya. Perhatikan. Berarti kalau tadi ini pakai rotation, ini pakai frame by frame, ini pakai frame by frame juga ya dengan apa namanya tools asset warp tadi. Nah, sekarang Anda lihat di sini misalkan kembali ke berarti skuter ya kan karena lampu bagian dari skuter ya. Oke,
Kita lihat di sini. Coba lihat di sini. Perhatikan. Ya, ini ada lampu nih sendiri ya. Dan lampunya, lampunya masih nempel di sini dan saya tarik aja lagi atau udah balik dulu. Nah, ternyata seperti ini nih. Saya mau jauhin aja nih kuningnya nih. Nah, ternyata dia pakai opacity tuh ya kayaknya nih. Ini saya break lagi deh. Break. Nah, sampai sini lampunya mungkin jauh ya karena kan nanti kan motornya dari luar ya karena lampunya sejauh mungkin aja. Ah, kembali ke skuter, ternyata ini kalau kita lihat di properties itu ada nilai alpanya nih. Alpanya adalah nilai opacity. Ini makin makin orang makin jarang kan, nah agak jarang kan. Nah, tapi ternyata animasinya saya bikin kedap-kedip nih gitu ya. Nah, intinya gimana? Berarti di lampunya kita convert lagi. Nah, kedip gitu aja. MC ya. Jadi kan tadi kata Walt Disney adalah animasi ada bisa menjelaskan apa yang kita pikirkan gitu ya di pikiran kita ya. Saya mau pikir kedap-kedip gitu ya. Masuk ke dalamnya berarti kedap-kedip. Cara gimana? Ya tinggal kita gampang kayak tadi ya, 10 mungkin klik kanan tinggal insert blank keyframe. Nah, ini juga udah jadi nih. Jadi kalau kita lihat Ctrl Enter akan gitu ya. Nah, cuma kurang cepat aja, pendekin lagi aja. 5 mungkin blank keyframe. Nah, kayak gitulah ya. Nah, kira-kira. Dah, sekarang tinggal kita mainkan di scene satunya deh, animasi utamanya ya kan. Nah, kita dari luar di sini. Oke, dan ya langsung diaktifkan modify convert to symbol skuter jalan MC. Oke, klik, double klik biasa kayak tadi lagi di motion twin. Saya pakai terus kira-kira mungkin 300 kira-kira. Oke, taruh ke kanan motornya. Betul ya. Saya ke kanan. Oke, sampai asapnya keluar. Nah, Control Enter. Nah, oke, lihat animasinya. Jadi animasi ya istilahnya ada berapa animasi tuh di dalam objek ini kita lihat ya. Yang pertama tadi pertama nanti ada roda berputar, asapnya keyframe, rambutnya berurai, kedap-kedip lampunya dan ya motornya juga jalan sendiri gitu. Artinya dengan menggunakan animasi di luarnya. Ya, seperti itu. Kira-kira Pak Jindro, sementara itu Pak Jindro. Ya, baik. Alhamdulillah ini mudah-mudahan informasi tentang apa ya dunia dunia animasi menggunakan Adobe Animate memang apapun kondisinya memang harus kita latihan sih banyak latihan atau mungkin kita nyoba ya dengan informasi yang mudah tapi memang harus kita nyoba. Oh ya, mohon maaf ini ada satu pertanyaan dari Mas Rasim. Apakah bisa diisi suara? Sangat Bisa, Cen? bisa, sangat Ya, bisa. Nanti saya praktekkan kalau emang ada suaranya ya. Mudah-mudahan sih ada. Gitu. ya, ya, ya. Oke, satu Ya, itu yang kedua, apalagi? yang dua, ini ada channel tutorial mah. Ya, oke, baik. Ini sabar, sabar Mas Sabar, Abdullah nih. sabar ya. Ya, ya Nanti insya oke. Allah kita akan kita berikan, tentunya Ya, juga nanti setelah setelah akhir sesi, form-form juga akan kita kirimkan ke teman-teman yang ingin mendapatkan tutorialnya. ya, Ya, formnya sudah kita tuliskan di kolom chat. Mohon teman-teman bisa isi ada 2 form ya. Yang satu form evaluasi dan ya. bukan evaluasi tapi form Hmm, di mana teman-teman nanti ingin ini pelatihan apa sih? Nanti insya ya, Allah akan kami godok lah di tim betul. kami. Ya, sebetulnya Dan animasinya kalau tambah sedikit, Pak. Mungkin tadi belum monggo, sempat saya berikan juga. Sebetulnya ada yang nama juga animasi itu dengan menggunakan bone gitu ya. Bone itu istilahnya bisa dengan apa ya menggunakan tulang kayak tulang gitu ya sehingga mereka lebih mudah meskipun ada animasi khusus ya seperti Adobe Adobe karakter gitu ya animator. Nah, itu juga juga bisa tapi pakainya juga juga bisa sih gitu. mm, mm, Bisa 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 sangat ya. bisa. Heeh. Oh, baik ini dari Mas Faisal pakai flash CS3 apakah bisa? Flash CS3 bisa bisa Ya, cuma lebih ada beberapa tahapan yang lebih misalkan gini yang di CS CC itu misalkan 3 tahap, yang di CS3 tuh bisa jadi 6 sampai 5 tahap gitu aja sih bedanya. Tapi bisa juga, bisa juga. Dan frame rate-nya
berbeda. Biasanya kalau di TS3 tuh masih 12 frame per second, kalian udah 24, jadi mendekati video sebetulnya. Gitu sih. Ya, ya. Ah. Baik. Ya, Kalau mungkin ada tambahan sedikit nggak apa-apa, saya mau tambahin sedikit kalau kalau boleh nih. oh, baik, masih ada Oke ya. Yes. ya Sedikit 10 lah ya, menit, cukup monggo. ya. Monggo. Oke, sambil teman-teman mengisi, saya coba ada tambahan sedikit tentang ya cukup menarik juga. Oke, jadi bayangkan Anda bisa membuat animasi apapun ya, gambarnya sekarang udah lebih enak, udah gratis semuanya ada gitu. Ini Anda mau bikin pohonnya goyang-goyang juga nggak masalah ya, udah sendiri lagi. Atau backgroundnya yang berjalan juga nggak masalah juga tuh bisa. Nah, eh, lain adalah misalkan saya mau tunjukkan mengenai ya di sini ada robot ya, ini robot contohnya ya, contohnya aja nih robot gitu ya. Robotnya kira-kira saya nggak mau pakai semuanya deh, jadi coba pakai ini aja sama yang ini misalkan. Oke, saya gunakan dua ini aja ya, tangan ini sama robotnya ini. Ya ini hampir sama ya, jadi mungkin backgroundnya saya. Oke, perhatikan teman-teman di sini, termasuk yang isi suara itu juga nanti jatuhnya movie clip ya teman-teman ya. Misalkan kalau ada suaranya, saya ada mungkin contoh yang tadi ya. Sorry, suara dulu kali Pak ya, suara dulu ya. Ah, monggo. Misalkan ini ada suaranya, backgroundnya ini gimana gitu ya. Nah, perhatikan caranya. Saya ada file lagu, sebentar. File, import to library ya. Saya nggak masukkan ke stage, tapi ke library. Ya, misalkan saya buka di sini, saya bukanya misalkan oke, ada audionya di sini. Apakah ada? Kita lihat dulu ya. Semestinya sih ada sih. Oh, sorry, off file dulu ya, off file dulu. Nah, ini ada musik nih, MP3 ya, kita masukin. Oke, ini udah masuk. Nah, masuk kemana tuh, gitu ya? Nah, kita akan coba lihat di sini. Saya tambahkan satu layer di sini, misalkan suara ya, gitu ya. Suara, katakan background musiknya gitu ya. Klik di sini frame-nya, di frame satunya, kemudian di properties, nanti ada otomatis sound yang keluar di sini, sound. Nah, yang tadi import to library itu akan kemari nih, musik satu gitu ya. Klik. Bisa saya gunakan dari start, di sininya tuh, ya repeat atau loop boleh juga ya. Oke, nah ini kita lihat. Bunyi ya Pak? Ya, mudah-mudahan bisa. Nah, sudah bunyi. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Hasim ya. Ya. Nah, ini contoh aja. Kalau ada efek misalkan suaranya apa namanya? Misalkan suara knalpot blubuk gitu ya istilahnya ya. Nah, itu bisa dimasukkan di knalpotnya. Jadi buka dulu knalpotnya, masukkan efek suaranya, jadi campur-campur dia. Blubuk ada suara musik sendiri bisa lagi. Oke, sedikit yang tadi Pak Jendro. Ini tambahan sedikit aja. Nah, ini sebetulnya ada yang pertama animasi bone. Jadi ini saya break dulu, break lagi. Saya nggak perlu tangan ini, nggak perlu tangan ini. Saya perlu tangan yang ini gitu ya. Dan ini biasanya tangannya, oke, gini aja dulu. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ini akan saya coba convert to symbol. Oke, saya jadikan tangan. Satu lagi animasi yang cukup ini adalah Anda bisa gunakan di sini nih, double klik ya. Nah, ini udah ada di tangan MC, perhatikan. Oke, tangan MC ya, kita break lagi. Nah, berarti ada tiga nih, satu, ada ini juga ya. Ini saya grup aja lagi, satu, dua, tiga. Sama ini titiknya, sorry. Bentar, ini saya break dulu aja. Oke, saya grup. Nah, tiga bagian ya. Jadi yang ini nanti saya padatin aja, sorry. Nah, teman-teman sekarang begini, saya akan coba jalankan ya animasi dengan bone. Bone tuh begini, ini kan di tangan MC ya, tangan MC-nya kita geser dulu di sini kira-kira. Perhatikan di sini, pastikan dulu sumbunya. Jadi sini sumbunya nanti menjadi dia di sini putarnya, kemudian yang ini nanti di sini, dan ini adalah di sini, nanti di sini nih. Oke. Nah, langsung melakukan dengan bone. Bone itu ada, kalau di sini nggak ada, klik di sini, kemudian nanti ada bone tinggal masukin di sini, klik. Oke, ini kita close dulu. Bone ini tinggal kita klik dan saya mulai dari sini.
klik ya, sorry. Kita harus aktifkan dulu menjadi movie clip, saya lupa ya. Clip, oke, ini juga movie clip, simbol. Beda sama yang tadi yang ini ya. Kalau ini tanpa movie clip bisa nih yang set ya, warp ya. Oke. Nah, ini langsung nih kita aktifkan bone, berarti kita klik jatuhnya di sini. Nah, ini nanti bisa ke sini dan seterusnya. Nah, ini kalau Anda lihat sorry satu lagi deh. Iya betul. Nah, ini bisa Anda lihat kita bisa menggerakkan ini. Nah, gini kondisinya ini kita klik mungkin di send to back dulu. Oke, perhatikan, katakan saya mau gerakannya begini. Ini dengan adanya bone kita bisa membuat seperti ini nih. Kita tinggal keyframe, ya, kita sorry keyframe. Nanti dengan ini bone-nya bisa kita katakan begini dulu, ya. Ini agak begini. Oke, kita bone lagi, keyframe lagi. Kemudian di bawah mungkin agak begini, ya begini mungkin. Keyframe lagi. Oke, sini keyframe lagi, angkat lagi ke atas, misalkan begini, dan ini agak begini, misalkan, nah gitu ya. Dan terakhir kita gini lagi. Ini bisa masing-masing bisa digerakkan ya, ininya juga nih. Tuh, oke, katakan begini. Nah, dah, sorry nih, berarti tadi sini, 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 ya satu lagi deh, keyframe ya. Nah ini dia, naik lagi atas. Ya, nah ini kalau kita lihat begini kan. Oke, baik kembali ke scene 1. Ini tinggal di perhatikan di sini. Ini biarin aja dulu dan ini biar matanya kedap-kedip gitu istilahnya kan. Kalau misalkan memang ini kita break dulu gitu ya, kita break lagi. Nah ini, nah itu mata kedip sama dengan yang tadi ya. Jadi kayak kayak cukup dengan frame by frame aja. Jadi misalkan di ini keyframe, di ini keyframe, di ini keyframe, dipanjangin lagi ini keyframe, 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 dan mungkin keyframe di sini. Nah, yang ini dihilangin aja. Delete, delete. Nah, jadi kan nanti kan dia begini nih. Tek, nah, tek gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat sementara kan udah begini nih. Nah, kan gitu kan. Nah, Anda lihat sini kita tinggal aktifkan aja. Sini saya masukkan. Ini berarti Anda bisa gunakan layer sendiri di sini kalau ingin sendiri atau mau pakai range send to back. Ini boleh, di copy aja boleh, kemudian dimodify bisa di flip jadi dua. Nah, dan ini kembali lagi di arrange send to back. Ya, dan ini kembali ke di sini semua, kita klik modify to symbol. Nah, kurang canggih lagi robotnya, tadi masih ada di bagian yang roket kalau nggak salah ya. Kita ambil aja di sini, roketnya masih ada kan ya, dari yang roket. Mungkin tadi ketutup ya. Yang kucing roket ya. Nah, ini kucing roket kan ada api tuh, api MC ya. Nah, pinjam aja apinya di sini, klik, nah, masukin di sini. Bisa pakai. Ingat ya, bisa reuse. Jadi bisa reuse lagi nih, bisa reuse. Nah, kira-kira di sini send to back lagi aja. Udah, dan di sini satunya kan begini, tuh ya kan. Nah, tinggal nanti misalkan Anda mau dia agak ngambang-ngambang gitu ya, berarti bikin aja. Misalkan di sini terbang gitu ya. Terbang, ya tinggal double klik lagi, terbang, kemudian tinggal gini nih, classic twin, keyframe, 50 keyframe, ya di sini ke atas sedikit, dan dua-duanya ini kita mainkan is in dan is out-nya. Kita coba tes. Ya, semudah itu, jadi matanya kedap-kedip, kemudian juga tangannya bergerak dan ada bisa kita gunakan. Jadi kalau Anda buat animasi di Animate itu jangan dihilangkan filenya karena bisa kita gunakan elemen-elemen ini untuk kepentingan yang lainnya seperti itu.
Oke, mungkin Pak Jendro hari ini malam ini dari saya seperti itu dulu. Baik. Dengan singkat, Wah, dengan cepat ya, kita nggak perlu gambar lagi. Kalau dulu gambar susah banget. Saya masih ingat dulu belum ada Google, gimana nyari gambar udah. ya, ya. Baik, terima kasih Oke, Pak. Ini ada satu pertanyaan, tapi insya Allah kita akan kirimkan juga. Ini ada ya. recording. Pak ini bisa share, insya Allah kita akan Oh kirim. ya, pasti Ya, ya, Insya Allah nanti materinya tentu teman-teman yang hadir malam ini, ya artinya ah, yang hadir malam ini tentu yang mengisi ya kita akan ya, share. Tapi sih bisa juga kalau share sih ke semuanya, tapi yang sertifikat malam ini, ya, kalau yang ke semua yang terdaftar, baik pun yang tidak terdaftar akan kita share di ya, email nanti baik. di email. Oke, Ya, thank kita email. Jangan you. lupa ada 2 form yang teman-teman bisa isi. Ya, Ya, baik. Untuk pertanyaan apapun, mungkin ada yang belum terjawab, silahkan nanti bisa dikonfirmasikan di web kita ya. Web ya, kita itu harmoni.id, teman atau silakan. IG-nya, Atau ya, ini kita untuk website, ini saya tuliskan di ini, website kita harmoni.id. Nah, kemudian untuk IG, insya Allah kita akan apa ya, eh, kita akan jawab tentang apa yang menjadi kendala teman-teman. Apapun Oke. bidangnya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, tidak terasa waktu kita juga sudah lewat Udah tanpa lewat terasa ya. ya. Oke. Mudah-mudahan apa ya, kita terus terus apa ya, ikuti website kami, Ya. IG kami. Insya Allah kita akan terus share, nggak usah khawatir, semua free. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kalau ada pendalaman, tentu kita akan discuss lebih detail lagi. Baik, Pak Adi, terima kasih Mbak Rahma, Mas teman-teman. Oh ya, satu lagi, mohon teman-teman untuk dokumentasi kami, Oh iya. mohon yang izin bisa di on cam sebentar untuk kita jadikan Oke. dokumentasi di kita. Ya. Ya, mohon bisa diizin untuk apa on cam yang berkenan, silakan. Oke, baik. Ya, Ya, terima kasih ini teman-teman semua ini. ya. Wah, Ada Mas Gilang, Ma- ada Mas Nasrul, Wahyu. Waduh, luar Mas biasa. Mas Kartuning gratis ketemu lah. Ya, Baik, oke. mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagi kami, mudah-mudahan bisa memberi manfaat, dan kami sangat terus terbuka untuk discuss karena kami terus mengembangkan apa yang menjadi apa ya, menjadi kebutuhan industri. Mohon izin Mbak Rahmat bisa screenshot, kami juga akan segitu juga. Ya, Mbak Rama silakan. Ya, Satu lagi ya, oke. Oke. Lagi yang Gaya bebas. Ah, Oke. ya, ada. Oke. Oke. Ya, baik. Ya, thank Teman-teman, you. malam ini kami mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada yang kurang optimal, dan tentunya kami sangat terbuka untuk kritik, saran, dan apapun yang menjadi kendala teman-teman, kami insya Allah dan MBA akan terus mensupport tentang kreativitas teman-teman. Ya, kami untuk selanjutnya kami mohon izin, mohon pamit. Mudah-mudahan teman-teman tidak berhenti berkreasi dan terus manfaatkan teknologi apapun itu. Baik, terima kasih. Dari kami, dari Harmoni dan MBA, mohon izin, mudah-mudahan teman-teman sehat, berkah, dan Ya, apapun amin. bisa menjadi hal yang Oke. baik. Ya, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Instagram. Terima kasih Pak. Mari sama-sama.